saya di HC sebagai staf demokrasi dan pengangkatan. Saya di bawahnya Bu Lita. Di sini saya mungkin menggantikan Mas Ari. Tadinya Mas Ari yang mau kesini, cuma Mas Ari kebetulan sedang ada halangan, sedang ada meeting dan lain sebagainya, jadi tidak bisa hadir ke sini. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian tahun 2021 ya Bapak-Bapak ya. Jadi penilaian tahun 2021 ini mungkin banyak mengalami perubahan dari yang sebelumnya. Seperti yang sudah diketahui, mungkin kemarin banyak yang bingung ya Bapak-Bapak untuk pengisiannya. Ya, kalau misalkan sosialisasi yang sebelumnya, apakah sudah ada yang hadir pengisiannya? Sosialisasi MKI sebelumnya di bulan Agustus kalau nggak salah waktu itu. Gak ada ya? Oh, padahal udah ada surat undangannya juga sih sebenarnya. Ini saya jelaskan lagi aja. Oh iya Bapak, mungkin banyak yang belum mengenal saya karena di sini saya termasuk karyawan baru. Saya baru 1 tahun di sini Bapak-bapak. Jadi mohon maaf jika saya masih belum banyak mengenal Bapak-bapak sekalian dan lainnya juga karena saya jarang main ke sini. Lanjut aja. Materi ini sebenarnya sudah saya jelaskan di bulan Agustus kemarin atau sebelum pengumpulan MKI 2021. Nah, jadi seperti diketahui bahwa ada perbedaan antara MKI 2020 dengan 2021, khususnya di bagian RK3 atau review kinerja triwulan, di mana sebelumnya untuk MKI 2020 itu terdiri dari review kinerja triwulan atau RK3. Kemudian ada RK6 atau review kinerja semesteran, itu terdiri dari KPI dan PI ya Bapak-Bapak ya. Kemudian untuk saat ini penilaian sesuai dengan instruksi dari Kementerian BUMN bahwa penilaian harus mencakup core values BUMN yaitu penilaian akhlak. Jadi di sini RK3 diganti dengan penilaian akhlak, kemudian RK6 diganti cukup dengan KPI saja seperti itu. Jadi key performance saja. Nah, di tahun 2020 untuk penilaian akhirnya itu cukup 90% kali total aspek kinerja atau KPI dan PI, kemudian ditambah dengan 10% dari RK3. Nah, sekarang ini standar penilaian akhirnya itu dibedakan menjadi beberapa level jabatan. Staf itu value perusahaan dan KPI sama-sama 50%, kemudian koordinator dan profesional itu 40% banding 60%. Kemudian PM, manajer dan sampai senior manager itu value perusahaan dan KPI 30% dibanding dengan 70%. Jadi lebih banyak di KPI-nya seperti itu. Nah ini ya Bapak-Bapak, jadi standar pembobotannya untuk penilaian akhir. Jadi untuk KPI di tahun 2020 itu pembobotan dibedakan dari level jabatan itu dari KPI dan PI ya. Cuma kalau sekarang itu khusus untuk penilaian akhirnya saja. Next. Nah ini mungkin saya skip aja karena identitas. Nah ini untuk penilaian akhlak. Ini memang terlihatnya sangat rumit karena banyak indikator perilakunya, kemudian ada kriterianya masing-masing seperti itu. Jadi untuk kategorinya sesuai dengan core values BUMN itu ada 6 kategori penilaian akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif seperti itu. Di mana masing-masingnya memiliki porsi dan bobot masing-masing. Kategori akhlak ini memiliki beberapa indikator perilaku. Ada yang punya 3 indikator perilaku, ada yang punya 4 indikator perilaku. Nah ini sudah disusun oleh manajemen sedemikian rupa sehingga nantinya akan memudahkan Bapak-Bapak untuk mengisi penilaian kinerja seperti itu. Jadi sudah jelas, tidak seperti RK3 kemarin itu masih banyak yang rancu. Kalau ini sudah jelas seperti itu.
Jadi di sini nanti bapak-bapak kan tinggal mengisi di bagian nilai seperti itu. Nah, kalau sebelumnya penilaian kinerja ini kita share-nya hanya sebatas ini saja bapak. Jadi nggak ada file keterangan. Kenapa kita tambahkan file keterangan? Karena ternyata pegawai banyak yang isinya langsung 10, 9, 8, nggak dilihat ke indikatornya masing-masing, ke penilaiannya. Kriteria penilaian padahal kan sudah ada, itu sudah jelas. Patuh pada aturan seragam pekerja dan tata tertib. Itu kalau rendah nilainya kurang dari 6, kemudian kalau cukup nilainya 6 sampai 7, baik 8 sampai 9, dan tinggi 9 sampai dengan 10 seperti itu, lebih dari 9. Jadi banyak yang hanya menargetkan di total penilaian akhirnya saja, jadi tidak melihat ke kriterianya seperti itu. Jadi kemarin kesepakatan dengan S1 untuk menambahkan file keterangan ini gitu, buat nextnya di penilaian semester 2 tahun 2021 seperti itu. Next. Mungkin ini saya akan menjelaskan penilaiannya tiap kategori. Untuk kategori amanah, itu ada patuh pada aturan seragam, waktu kerja, dan tata tertib. Mungkin ini tentang tingkat kepatuhan pegawai terhadap pemakaian seragam dan tata tertib yang berlaku seperti itu. Jadi misal masuk jam 8, tapi datangnya jam 10 misalnya kayak gitu. Nah itu bisa jadi tolak ukur untuk penilaian ini, kayak gitu. Jadi nanti bisa. Nah ini contohnya, misalkan pegawai selalu taat dalam berseragam, tidak pernah terlalu masuk kantor dan bekerja sesuai dengan jam kerja seperti itu. Nah nilainya ini 8 karena tingkat kepatuhannya misalkan dinilai oleh atasan itu baik seperti itu. Beda lagi nanti kalau cukup, rendah, dan tinggi itu nanti sebenarnya ada subjektif sih kalau misalkan ini ya bapak-bapak. Jadi tergantung dengan kita melihatnya dari mana seperti itu. Kemudian nextnya untuk pelaksanaan tugas yang sesuai dengan target dan telah disepakati, ini mungkin sudah jelas ya, pokoknya sesuai dengan target atau tidak. Ketika tidak sesuai akan dinilai kurang dari 6, kurang sesuai akan dinilai 6 sampai dengan 7. Kemudian pelaksanaan tugasnya sesuai dengan target itu 8 sampai 9. Kemudian kalau lebih target itu berarti istimewa lebih dari 9 seperti itu. Nah ini saya kasih contohnya aja. Kemudian taat pada peraturan dan kebijakan perusahaan. Nah ini terkait dengan perolehan atau pemberian SP seperti itu, dikenai SP atau tidak. Kalau misalkan tidak pernah dikenai SP, berarti nilainya 8 sampai 9 seperti itu, tidak pernah mendapatkan SP. Beda lagi dengan role model. Kalau role model ini mungkin lebih ke tidak pernah mendapatkan SP, kemudian bisa mengajak rekan-rekannya untuk menaati aturan yang berlaku seperti itu. Jadi senantiasa mengajak. Jadi bukan dibedakan antara tidak pernah mendapatkan SP dan role model seperti itu. Jadi pegawai banyak yang isi role model bapak-bapak kemarin itu. Jadi padahal ya sebenarnya ya mereka ya nggak pernah dapat SP aja gitu. Jadi bukan yang ngajakin orang-orang itu jangan nggak patuh sama peraturan seperti itu, ya itu nggak juga gitu. Banyak yang menargetkan hasil akhir nilainya saja seperti itu. Next, ini untuk kategori amanah. Kemudian untuk kategori kompeten, nah pendidikan formal di sini memang banyak yang rancu dalam pengisiannya juga karena kriteria standar pendidikan formalnya itu sudah standar atau belum itu tergantung dengan subjektivitas atasan juga. Jadi misal dari pendidikan formal yang sekarang sudah ditempuh, misalkan saya D3 seperti itu, D3 dirasa cukup untuk melakukan pekerjaan saya gitu. Berarti itu cukup, bisa dinilai di cukup seperti itu, 6 sampai 7. Atau nantinya ketika kurang, misalkan saya D3 tapi terus kayaknya ini harusnya anak S1 nih, nggak bisa nih yang kerjain D3 kayak gitu. Dilihat dari kinerja saya yang sekarang seperti itu, nanti bisa dinilai kurang seperti itu. Atau selama bekerja di Abipraya pernah menempuh jenjang pendidikan, melanjutkan pendidikan 1 jenjang atau lebih seperti itu. Nah ini ada kriterianya. Kalau pernah ekstensi dari itu S1 ke S1 ya Pak, maaf D3 ke S1 misalkan, D3 ke S1 atau S1 ke S2, S2 ke S3, berarti kan 1 jenjang. Nah itu bisa dinilai 8 sampai 9 seperti itu. Dan kalau lebih dari 2 jenjang, dari D3 ke S2 misalkan, itu bisa dinilai lebih dari 9 seperti itu, 9 atau sampai 10.
Kemudian next untuk pendidikan informal atau pelatihan. Nah ini juga banyak yang isinya cukup asal gitu. Jadi pendidikan formal atau informal atau pelatihan ini kan berarti kan harus mengikuti pelatihan. Banyak yang kalau misalkan mengikuti pelatihan ya udah isinya 9, 10 kayak gitu. Padahal sebenarnya di sini udah jelas juga kalau nggak pernah mengikuti pelatihan itu nilainya kurang dari 6, bisa dinilai 5 seperti itu. Kemudian kalau 1 kali 6-7, 2 kali 8-9, dan lebih dari 2 kali pelatihan lebih dari 9 seperti itu. Intinya form keterangan ini harus diisi. Jadi buat pembuktian udah pernah ikut apa sih kayak gitu. Kayak ini kan PSK 24 dan pelatihan HR Management, berarti kan ada 2 kali pelatihan, berarti nilainya 8 seperti itu. Atau bisa juga dinilai 9 kalau misalkan hasilnya memuaskan gitu. Kalau ini kan bisa kurang memuaskan, jadi tidak ada hasil dari pelatihan itu seperti itu. Jadi dinilainya hanya 8. Contohnya seperti itu. Kemudian mentoring dan sharing knowledge. Mentoring dan sharing knowledge ini juga sama kriterianya dengan pendidikan informal dan pelatihan. Jadi kalau tidak pernah kurang dari 6, 1, 2 dan selebihnya itu sesuai dengan kriterianya. Nah, mentoring dan sharing knowledge ini mungkin bisa kalau misalkan habis pelatihan, setelah pelatihan itu pegawai mengadakan sharing knowledge Bapak kayak gini misal. Nah, ini bisa dimasukkan ke nilai akhlak seperti itu. Jadi kalau jadi pembicara sesama pegawai gitu, itu bisa juga menjadi poin akhlak seperti itu. Tapi tidak ini ya, tidak peer to peer terus sendiri-sendiri terus habis itu nanti malah gibah gitu, nggak gitu juga sih. Jadi maksudnya ya intinya berkaitan dengan pelatihan yang pernah diikuti atau ilmu yang dia punya seperti itu. Kemudian next untuk penghargaan pribadi. Nah, penghargaan pribadi ini banyak sekali pegawai yang nilainya 5 karena memang sulit untuk mendapatkan penghargaan pribadi ini mungkin ya. Jadi untuk penghargaan pribadi itu bisa dari luar perusahaan atau dari dalam, misal best employee atau apa gitu. Misal di Untalat ada penghargaan best employee. Nah itu ada dibuatkan sertifikatnya. Nah itu bisa dijadikan untuk penilaian akhlak ini. Next. Kemudian untuk harmonis. Nah untuk harmonis ini aktif di organisasi informal. Perlu digarisbawahi bahwa aktif di organisasi informal ini berarti sebagai panitia atau pengurus seperti itu. Jadi bukan sebagai peserta. Ini dihitung dari jumlah organisasi yang diikuti. Kemudian next untuk pekerjaan tambahan di luar pekerjaan utama saya rasa pasti ada. Jadi ini disesuaikan saja dengan kriterianya. Intinya kalau pernah mendapatkan tambahan pekerjaan itu bisa dimasukkan sebagai penilaian akhlak seperti itu. Kemudian coaching dan counseling. Coaching dan counseling ini juga sama seperti tadi sharing dan mentoring, sharing knowledge dan mentoring. Kriterianya juga sama. Ini misalkan saya tidak melakukan coaching terhadap HR management ya, cuman nilainya bisa dinilai 6 seperti itu. Next. Kemudian loyal itu patuh terhadap peraturan perusahaan negara, contohnya LHKPN, SPT dan update database EHC. Jadi kayak update database EHC, misalkan bapak-bapak ada punya anak yang ditambahkan ke kakak, nah itu bisa harus diupdate ke SHC, dimana kakaknya kan otomatis berubah dan status NPWP-nya juga berubah, jadi itu harus diupdate. Nah itu masuk ke penilaian apa bapak-bapak? Jadi jangan sampai telat seperti itu. Dan ini ada tulisannya tidak pernah terlambat, tepat waktu dan lebih cepat seperti itu. Nah aktivitas di luar target KPI atau job desk yang mendukung perusahaan. Ini contohnya seperti mengikuti kegiatan organisasi informal sebagai pembicara dengan membawa nama perusahaan. Jadi bisa jadi pembicara di luar, itu kan di luar dari job desk-nya seperti itu. Tapi dia membawa nama baik perusahaan, itu bisa juga dimasukkan ke aktivitas di luar target KPI atau job desk yang mendukung perusahaan seperti itu. Kemudian patuh pada instruksi atasan. Ini subjektivitas sih sebenarnya, jadi tergantung atasannya. Nilainya apakah dia tidak patuh, kurang patuh, lebih tepat dan cepat. Ini tergantung juga subjektif. Next.
Kemudian adaptif, nah ini berkaitan dengan mampu menyesuaikan diri dan open-minded. Misalnya ada perubahan terhadap sistem kerja atau perubahan terhadap pekerjaan yang dia miliki, jadi rotasi pekerjaan seperti itu atau tambahan pekerjaan. Nah itu bisa dinilai di penilaian akhlaknya, jadi tingkat kemampuan pegawai dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan seperti itu. Kemudian inovasi ini juga bisa dalam hal pekerjaan bapak-bapak, jadi untuk mempercepat pekerjaan yang selama ini dirutinkan seperti itu ada apakah bapak pernah membuat sistem atau apa? Nah itu bisa dimasukkan ke penilaian akhlak juga. Sama dengan ide atau ide baru atau kreatif yang dapat menguntungkan perusahaan. Kalau ide berarti belum tentu bisa maksudnya nggak perlu harus sudah tercapai seperti itu ya Bapak. Jadi cukup ide saja, tapi sekian sekiranya juga bisa diimplementasikan seperti itu. Kemudian kolaboratif, nah ini berkaitan dengan penghargaan tim atau bagian. Jadi misalkan dulu itu HC pernah diberikan Human Capital Awards 2021 sebagai best HC. Nah itu bisa dimasukkan juga ke dalam akhlak. Jadi satu tim meskipun yang mendapatkan cuma satu orang seperti itu, tapi membawa nama tim, nah itu bisa masuk ke penilaian akhlak juga seperti itu. Kemudian kolaborasi tim atau lintas unit perusahaan, ini contohnya seperti kemarin itu HC melakukan agenda vaksinasi COVID dengan perusahaan lain. Dan alhamdulillahnya terjalan dengan baik seperti itu. Nah itu bisa dimasukkan ke akhlak juga. Kemudian leadership ini berkaitan dengan tingkat kepemimpinan pegawai yang bisa dinilai rendah, cukup, baik, dan tinggi. Nah ini kira-kira ini contohnya. Jadi di setiap nilai, di setiap indikator itu ada porsinya masing-masing. Setiap indikator itu ada porsinya masing-masing, itu jadi di amanah porsinya 35%, 35% dan 30% dikalikan dengan 20% seperti itu, kemudian nanti hasilnya 70,38%. 70,38% itu cuma seperti itu. Nah, jadi di penilaian akhlak itu juga ada penilaiannya konklusinya apa seperti itu. Nah, itu kalau kurang dari 60% itu kurang, kemudian cukup itu 60 sampai dengan 79%, baik itu 80 sampai 90% dan istimewa itu 91 sampai dengan 100%. Kalau dicontoh tadi berarti masuk ke cukup seperti itu. Mungkin dari penilaian akhlak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Langsung saja. Khusus untuk penilaian akhlak dulu sebelum masuk ke KPI. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan Pak? Oke, Pak David. Cek. Baik, terima kasih waktunya Mbak Yana. Saya di sini mau sedikit bertanya, Mbak, terkait dengan pelatihan ini. Jadi kalau nggak salah itu harus mengikuti pelatihan minimal 1 kali ya untuk bisa dapat di atas 6. Ya, benar. Nah, kalau dari kemarin kita kan beberapa orang dari tim unit alat sudah mengikuti pelatihan terkait dengan industri 4.0. Nah, permasalahannya kan belum semua teman-teman dari unit alat sudah melakukan pelatihan. Nah, apakah dari HC
sudah ada reng-rengan biar teman-teman akhlaknya si unit alat ini bisa meningkat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kolaboratif. Nah, terkait dengan kolaboratif ini ada penghargaan tim. Saya mau bertanya nih, apakah jika ada salah satu atau beberapa orang yang bisa mengharumkan nama unit alat dengan prestasinya di bidang olahraga, misal kita kan rencana mau ikut beberapa turnamen di Abipraya nih Mbak. Nah, apakah hal yang seperti itu bisa masuk kategori di akhlak? Misal menang juara tenis meja atau juara 1 badminton, mungkin seperti itu Mbak Yana. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Mungkin saya jawab yang pertama. Yang pertama tadi pelatihan. Ya, pelatihan. Kalau untuk pelatihan pada itu, jadi sebenarnya kan semua pegawai itu berhak untuk mendapatkan pelatihan seperti itu ya Pak. Cuman mungkin banyak pegawai yang belum dapat kesempatan dari HC untuk diundang pelatihan seperti itu pada David ya. Nah, gimana caranya biar semuanya bisa rata gitu atau meningkat malah seperti itu ya Pak. Nah, sebenarnya kalau untuk pelatihan biasanya kan HC itu dari permintaan unit pada David. Selain dari yang harus ya seperti itu, selain pelatihan-pelatihan yang harus diikuti oleh pegawai seperti itu. Jadi mungkin bisa di form pengajuan aja kalau misalkan ada pegawai yang belum pernah melakukan pelatihan seperti itu, bisa diajukan ke HC. Jadi nantinya harapannya dengan ada penilaian ini semua pegawai bisa mengikuti pelatihan. Justru kenapa pelatihan itu dimasukkan ke akhlak ini, karena biar semuanya bisa mendapatkan nilai itu gitu, bisa pelatihan semuanya seperti itu Pak. Jadi biar rata, gitu ya Pak. Oke, terus untuk yang kolaboratif, kalau perlombaannya seperti olahraga gitu ya Pak David. Nah, kalau olahraga mungkin lebih ke penghargaan pribadi Pak, karena tidak menyangkut dengan apa itu namanya KPI-nya unit alat ya seperti itu. Jadi di luar dari pekerjaan utamanya alat seperti itu. Jadi kalau misalkan olahraga itu bisa dimasukkan ke pribadi seperti itu. Oke, cukup pada ini. Kalau tingkat nasional gimana? Kenapa Pak? Kalau sampai kejuaraan tingkat nasional itu kebetulan di unit alat ada yang juara gitu. Oh, sementara ini sih sejauh ini sih memang kesepakatannya memang yang berkaitan dengan unitnya masing-masing gitu ya Pak. Cuman mungkin kalau misalkan bisa dijadikan masukan, nanti bisa saya sampaikan dulu ke atasan saya seperti itu. Jadi apakah nantinya kejuaraan olahraga yang membawa nama baik unit seperti itu, apapun itu, apakah bisa nantinya dijadikan ke akhlak seperti itu ya Pak? Ya. Oke, nanti saya catat Pak. Ya. Mungkin yang terkait dengan pertanyaan pertama tadi Mbak, ya, terkait dengan pelatihan, apakah ada ininya, apa namanya, list daftar yang mungkin 1 atau 2 bulan ke depan yang akan dilaksanakan, terus kita juga bisa, oh ternyata ada pelatihan terkait dengan entah itu IHSE atau pelatihan terkait dengan operasional. Nah itu kan kita bisa, oh ternyata Mas Huda perlu nih karena dia belum pernah mengikuti pelatihan di semester 2, lalu kita ajukan seperti itu Mbak. Jadi kan kita juga belum ada bayangan di HC-nya ini apakah sudah ada atau belum untuk roadmap-nya. Kalau misalnya sudah, mungkin bisa dibagi ke kami biar kami juga bisa ngelis siapa-siapa nama yang bakalan ikut pelatihan. Mungkin seperti itu Mbak. Oke. Kalau untuk pelatihan biasanya Mas Septian sudah ada listnya Pak. Jadi yang tersedia tuh apa saja seperti itu. Terus kira-kira yang beberapa bulan ke depan itu apa saja seperti itu pelatihan yang akan dijalankan. Nah itu nanti bisa koordinasi sama Mas Septian sih. Karena kalau dari saya memang sebenarnya bukan ranahnya saya, jadi saya kurang mengerti. Cuman
biasanya sih sudah ada. Kayak gitu Pak. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oh iya, Ya Pak. Pak, ini ya. Dikit aja sih. Tadi mengenai penghargaan tadi sama untuk penilaiannya maksudnya ya. Itu apa pada semester itu ya? Untuk penghargaan terus untuk apa lagi ya? Ya penghargaan aja deh. Itu apa penilaiannya pada semester itu atau mungkin yang dulu-dulu itu diikutkan gitu? Pada semester itu Pak. Karena kan ini penilaiannya per semester seperti itu. Iya. Jadi beda ceritanya dengan yang melanjutkan pendidikan seperti itu. Berarti kalau ikut seminar, ikut apa aja itu dinilai pada semester itu ya? Kenapa Pak? Kalau Iya. misalkan ikut seminar, pelatihan atau yang lain-lain gitu pada semester itu ya? Iya. Jadi dalam rentang waktu semester yang dinilai seperti itu. Jadi yang lalu-lalu sudah tidak boleh dimasukkan lagi. Yang lalu-lalu cuma untuk pendidikan aja ya? Iya, Untuk benar pendidikan Pak. aja ya? Iya. Kalau Karena pendidikan informal, pendidikan informal juga sama Pak. Karena kan dia pelatihan juga ya. Masuk ke pendidikan informal dan pelatihan. itu semester Satu paket. berarti ya? Iya, benar. Oke, ya, makasih. Baik, ada pertanyaan lagi, Pak? Mas Prabu. Soleh dulu. Soleh dulu. Enggak apa-apa, berakam dulu. Nanti lupa rekamannya. Mbak Yana, Ya. saya mau bertanya. Gak usah. Udah gak usah. Mas, berdiri aja. Berdiri aja. Saya mau bertanya terkait menyambung dari Pak David. Kan kalau memang saya lihat itu kan yang dari tadi Pak David tanyakan pelatihan atau sertifikasi itu apa aja sih gitu kan ya. Kan kalau saya lihat di webnya EHC itu kan ada di sana kan ada banyak jenis pelatihan sama sertifikasi, terbagi dua kan, soft kompetensi sama hard kompetensi. Nah waktu itu kan saya pernah bertanya juga ya ke Mbak Yana sama Mbak Kiki terkait ini saya gimana cara ngikutnya gitu. Padahal dari unit alat di awal tahun itu sudah melis dari setiap orang sekiranya dari masing-masing itu butuh pelatihan apa gitu. Nah, cuma kan saya bingungnya tidak tereksekusi sampai dengan bulan berjalan sekarang gitu. Terus info dari HC kan saya tanya itu mengajukan usulan pelatihan gitu kan ya Mbak ya. Maksudnya apakah misalnya nih di bulan ini atau di bulan depan gitu kan ya ada rencana pelatihan sekian gitu, itu apakah nggak diinfokan ke personalia dari divisi masing-masing gitu kan Mbak. Jadi siapa tahu itu bisa masuk, ada kuota gitu, kita bisa masuk, oh ini sekiranya ini orang ini tepat untuk mengikuti pelatihan tersebut gitu. Nah, saya sih bertanyanya intinya untuk untuk kita mendapatkan pelatihan atau sertifikasi tersebut itu alurnya seperti apa sih Mbak gitu? Kalau dari resmi HC-nya gitu. Oke, Mas Prabu, makasih. Untuk pelatihan ya Mas ya. Iya. Sebenarnya sebelumnya sudah pernah memberikan kan berarti? Ya. Sudah pernah memberikan ke HC seperti itu ya lisensinya. Mungkin itu bisa di follow up lagi Mas nantinya. Mungkin nanti habis ini saya tanyakan lagi ke Mas Sekian seperti itu. Karena memang sebenarnya kalau untuk alur pengajuan seperti itu, sebenarnya semuanya kan mengajukan tuh Mas. Semuanya mengajukan, tapi mungkin ada beberapa kuotanya atau mungkin vendornya belum ketemu seperti itu. Jadi mungkin masih ada kendala di situ. Tapi nanti saya follow up lagi sisanya. Itu tadi sih kalau untuk pelatihan kan sekarang ada kolom penilaiannya ya di akhlak seperti itu. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya kira-kira nanti harus di follow up lagi nih setiap unit juga, karena kan takutnya belum semuanya bisa mengikuti pelatihan seperti itu. Contohnya seperti alat sudah pernah mengajukan tapi belum dilaksanakan seperti itu ya Mas ya. Kayak gitu sih. Jadi mungkin saya cuma bisa jawab seperti itu Mas, karena kalau untuk pelatihan
lebih ke sekian seperti itu. Jadi mungkin nanti saya follow up lagi seperti itu ya. Mungkin sudah cukup untuk akhlak. Oke, ada pertanyaan. Oh, Pak Soleh. Ya, Mas. Iya, terima kasih Mbak Yana atas pemaparannya. Perkenalkan, saya Muhammad Soleh, Mbak. Iya, mungkin tadi saya juga mohon maaf nggak fokus ngikutin juga, ada biaya juga. Mbak, kalau menilai akhlak ini pertanyaan saya agak unik ini sebenarnya. Ini yang ngisi itu pimpinan atau ini stafnya pertama itu. Nah, kemudian kalau saya lihat ini kan di keterangan kan menuliskan keterangannya ya, itu dicantumkan buktinya apa enggak gitu. Misal kita misi kan bisa bebas ya. Kadang kalau mungkin kita pimpinan kan nggak tahu kegiatan teman-teman ini di mana. Terutama kayak penilaian harmonis ini kan kita nggak tahu kan, aktif di organisasi informal, kemudian pekerjaan coaching dan konseling yang sudah dilakukan. Terus tadi untuk jatah pelatihan sudah banyak ditanyakan ya Mbak ya. Memang awal tahun kami di sini ada Mbak Dinda, ada Mas Septian juga sudah minta list untuk alat itu kayak apa sih pelatihannya itu. Pak Yoyo juga pas awal-awal untuk kayaknya mau ini ya setting pelatihan dalam 1 tahun gitu ya. Iya. Awal 2021. Terus kebutuhan ini itu apa sih gitu ya. Selain yang sudah ada nomenklaturnya yang di HC sendiri. Terus kita juga kemarin kalau alat kan kebanyakan perusahaan di luar yang berhubungan sama alat kan. Kalau kami seringnya hubungan sama PT United Traktor, itu yang alat-alat untuk merek Komatsu yang kita banyak punyai, dan PT Trapindo untuk alat merek Caterpillar. Nah, di sana kami juga minta list pelatihan untuk seorang beginner sampai advance itu seperti apa. Nah, dari beginner sampai advance itu juga dari staff sampai kelasnya seorang manajer itu seperti apa. Nah, kemarin sudah kita listkan juga itu. Harapannya juga data list yang kebutuhan alat itu juga nanti bisa benar-benar bisa bermanfaat itu untuk teman-teman. Karena memang Mbak, saya sendiri dulu masuk berantas 2011, kemudian dari teknik mesin yang mungkin kan teknik mesin juga minor di sini ya, minoritas ya. Itu pelatihan untuk spesifik ke teman-teman, terutama untuk pengelolaan alat berat itu masih jarang. Nah, kemarin awal 2021 sudah kami kirim, semoga nanti juga bisa membekali teman-teman ketika teman-teman di lapangan. Kebanyakan teman-teman ini belajarnya ini learn by doing. Nah, kalau learn by doing kan kalau nggak diimbangi dengan kurikulum yang benar, ini kan larinya juga ke sertifikasi ya. Itu nanti larinya juga nggak bagus juga outputnya. Terus ya sementara itu dulu deh. Nanti kalau ada lagi saya sambung lagi. Terima kasih Mbak Yana. Oke, terima kasih Mas Soleh. Jadi untuk penilaian kinerja itu Mas, semuanya baik akhlak maupun KPI itu sebaiknya self assessment dulu dari pegawai. Seperti itu. Jadi pada intinya bukan hanya atasan yang menilai, tapi dari pegawai, dari sisi pegawai dulu. Seperti itu. Berkaitan juga dengan bukti tadi ya Mas ya. Nah, kalau untuk nulis ini kan nulis keterangan aja bisa asal juga kan seperti itu. Nah, harapannya ketika sudah ada ACC dari atasan seperti itu nanti kita juga ngasih buktinya apa seperti itu. Jadi ke atasan buktinya itu apa, biar nanti atasannya ngecek. Kayak gitu sih Mas. Jadi intinya self assessment dulu, baik itu dari level staff sampai dengan GM pun self assessment dulu, baru nanti diberikan penilaian gitu. Ini saya baru bilang sebenarnya self assessment dulu kan ya. Seharusnya ya. Iya, self assessment dulu, baru nanti pimpinan mungkin ya akan cross-check kebenaran dari asesmen ya itu ya. Iya. Oke, kopi Mbak. Berarti memang harus ada bukti kan ya? Benar. Ada bukti.
Kalau contoh yang diharmonis tadi itu kayak apa? Misalnya aktif di organisasi informal itu dibuktikan kayak apa? Nah, kalau ini cukup sulit ya Mas ya, karena kan ada beberapa yang tidak ada, misalkan kayak saya nih ikut forum Human Capital di Cilengsi seperti itu. Nah itu kan nggak ada keterangannya atau nggak ada buktinya saya ini, pokoknya di grup aja, di grup saya sebagai sekretaris seperti itu. Nah yaudah kayak gitu aja Mas, biasanya sih emang nggak ada pembuktiannya dari situ ya, jujur-jujuran kalau kayak gini ya berarti ya. Tapi itu cukup ya? Cukup. Intinya ya atasan tahu kalau misalnya kita aktif di organisasi. Oh, seperti itu. Tapi intinya bukan sebagai peserta aja ya Mas ya. Bukan sebagai anggota aja. Sebagai anggota grup ya? Iya, bukan boleh. sebagai anggota tapi pengurus. Kalau yang spesifik untuk coaching dan konseling itu Mbak? Coaching dan konseling sebenarnya kan kalau coaching dan konseling itu juga ada di ranahnya pelatihan ya. Di ranahnya Mas Septian juga itu ada tuh coaching dan konseling. Ya, itu cuman kan nggak semua pegawai mendapatkan kesempatan untuk coaching dan konseling seperti itu. Nah kalau di sini sebenarnya coaching konseling antar atasan dan pegawai itu sebenarnya cukup di keseharian seperti itu. Sudah masuk itu? Sudah masuk. Bahkan antar pegawai pun juga sudah masuk kan? Kenapa? Antar pegawai pun kan sudah masuk juga. Antar pegawai masuk. Kalau antar pegawai lebih ke mentoring mungkin ya. Oh mentoring ya. Iya. Kalau coaching dan konseling kan sepertinya harus ke atasan juga. Iya. Kecuali coaching dalam agendanya coaching memang. Iya kan. HC. Ada yang resmi yang ya, dari HC juga. Gitu. Maksudnya selain itu kan yang kayak tadi Mbak yang sampaikan sudah masuk juga kan? Sudah ya? masuk sebenarnya sudah masuk. Iya. Ada kebingungan juga Mbak kemarin di situ gitu. Ya. Masuk atau enggak nih kayak gitu ya? Iya itu masuk. Karena kalau gitu sebenarnya tiap hari juga mungkin bisa. Iya. Kayak gitu sih Mas, coaching dan konselingnya. Oke, dari saya sementara itu Mbak. Oke. Ada lagi Pak? Sudah cukup Mas untuk akhlak. Oke. Oke, sudah cukup ya. Ya mungkin saya lanjut ke bagian KPI aja. Next. Nah sebenarnya kalau untuk KPI tidak banyak perubahan Bapak Ibu. Jadi intinya masih sama KPI-nya masing-masing. Sebenarnya kalau dari unit masing-masing sudah punya KPI unitnya. Nah dari gimana sih caranya untuk menurunkan KPI unit itu? Jadi kalau untuk KPI unit semuanya itu milik GM. Milik GM. Kemudian nanti dibagi-bagi ke manajernya. Apa saja. Nah dari situ kalau untuk GM-nya itu tetap persentase bobotnya itu mengikuti di KPI unit ya Bapak. Jadi semuanya itu persis dari KPI unit. Beda kalau misalkan sudah diturunkan ke manajer. Kalau manajer nanti ada kesepakatan lagi karena kan sebenarnya misalkan GM-nya punya 20 KPI seperti itu. Kemudian dia punya 4 manajer. Misal pembagiannya ini rata, misalkan ya bisa jadi nggak rata sebenarnya. Misal pembagiannya rata, punya 5, 5, 5 dan 5 seperti itu. Nanti di sini 5-5-nya ini nggak mengikuti bobotnya dari GM, tapi harus 100%. Dirombak lagi 5. Jadi nggak ngikutin KPI unitnya seperti itu. Dari sini ngerti kan ya Bapak? Kalau untuk itu, nah seperti itu. Jadi biar jelas aja karena banyak sekali yang pengisiannya itu tidak sesuai dengan KPI unit. Makanya kemarin itu saya cukup kesulitan karena harus mengembalikan form yang salah itu seperti itu. Nah kemudian untuk manajer seperti itu. Nah kalau misalnya untuk staffnya, staff itu tidak perlu sama dengan manajernya KPI-nya. Jadi tidak perlu sama dengan KPI unit, tapi sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Itu Mas. Ini contoh dari KPI-nya HC seperti itu. Jadi di sini ada 22 KPI yang kemudian diturunkan, diturunkan ke manajer pengembangan dan organisasi, kemudian manajer demokrasi dan pemerintahan, dan ada KPI yang tidak diturunkan seperti itu yang benar-benar memang punya milik GM seperti itu. Nah, next manajer HC. Di sini sudah jelas
pembagiannya ada stafnya siapa saja. Nah itu nanti yang dibagi-bagi. Jadi caranya cascadingnya seperti ini, dibagi-bagi ke semuanya. Stafnya ada beberapa. Kemudian ada lagi KPI yang tidak diturunkan. Nanti yang itu tidak menjadi KPI-nya staf seperti itu. Kemudian manajer remunerasi dan pengangkatan. Oke. Nah ini sama seperti itu. Dari masing-masing. Nah, dari KPI yang tadi, bapak-bapak kan harus mencantumkan target, bobot, rencana, dan realisasi. Sebenarnya ini sudah ada semuanya di web performance. Di sini apakah ada Mas Prabu ya yang punya akses ke web performance? Nggak ada, bukan. Setahu saya sebenarnya ada KPI officer yang bisa akses web performance ini. Jadi untuk penilaian GM dan manajer itu sebenarnya bisa langsung dilihat dari web performance. Sudah. Oh, manajer HC-nya Mbak. Iya, Manajer HC-nya yang. Oh iya, jadi semuanya sudah terlihat di situ dari KPI-nya apa saja, kemudian dari targetnya apa saja, bobotnya seperti apa selama setengah tahun itu. Kemudian rencananya dan realisasinya. Jadi khusus untuk GM dan manajer itu harus mengikuti web performance seperti itu. Cuma nanti bobotnya lagi-lagi kalau untuk manajer bisa dirombak lagi nanti diskusi dengan GM-nya. Kemudian kalau untuk staff itu nanti dengan manajernya, jadi tidak perlu mengikuti KPI-nya unit, tapi bersinggungan seperti itu. Jadi harus tetap sama. Harus bagian dari KPI-nya si manajer, cuma nggak perlu persis lah seperti itu. Kemudian next. Nah ini contohnya dari staf remunerasi dan pengangkatan. Di sini sudah di breakdown, misalkan ada 5 KPI itu. Nah bobotnya ini pun sudah dirombak sedemikian rupa. Jadi untuk poin 1 dan 2 itu bobotnya lebih tinggi dari yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadinya nanti akan ketemu nilainya sudah jelas. Kalau untuk persentase realisasi ini kan ada beberapa yang targetnya 0, ada satu yang targetnya 0 kayak jumlah keluhan. Nah padahal kan presentasi realisasi itu realisasi dibagi dengan rencana. Tapi ketika dia memenuhi target bukan lagi nilainya 100%. Nilainya jadinya bobot tertinggi, jadi enggak, nanti takutnya ada yang 100 berapa persen gitu. Jadi pokoknya intinya presentasi realisasi itu nilai terbobot itu harus 100%, tidak boleh ada yang lebih dari 100% seperti itu totalnya. Jadi banyak kemarin itu yang realisasinya itu di di presentasi realisasi ada yang 120%, ada yang 150%. Jadi nggak dipolarisasi sama dia, harusnya kan paling tinggi 100% seperti itu. Oke, next. Nah dari penilaian tadi yang saya contohkan kan staff. Nanti jangan lupa untuk penilaian akhirnya itu ada KPI dan akhlak yang disesuaikan dengan per level jabatan. Ini juga kemarin banyak yang saya kembalikan karena salah. Ada yang isinya 50% semua padahal manajer seperti itu. Atau ada yang PM tapi dia isinya di koordinator dan profesional itu 40% sampai 60%. Ya gitu sih sebenarnya yang key pointnya yang kemarin dari evaluasi MKI itu ada beberapa yang salah sih di situ sih. Oke, nanti ini untuk kategori penilaian akhir ada 7 kategori dari sangat kurang sampai dengan istimewa. Oke. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik Pak. Ada pertanyaan Pak? Selanjutnya. Itu kan tadi kalau saya amati, kita tuh sebenarnya lebih fokus ke eksternal ya. Karena dari nilai akhlak itu mungkin kalau kita fokus ke internal hanya dapat amanah sama loyalnya aja. Yang sisanya itu eksternal mayoritas. Dan
maaf Mbak ya, ke sesi yang sebelumnya tadi. Iya. Nah kita kan kalau di sini kan misal kita fokus ke internal gitu, tanpa saya studi lanjut, tanpa ada saya pelatihan di luar, tanpa ada saya ikut organisasi di luar, saya hanya fokus di perusahaan gitu. Saya kerjakan KPI saya, terus kemudian saya bersinggungan dengan divisi lain gitu. Itu nanti hanya dapat amanah sama loyalitas saja ya. Kalau yang lainnya itu kan nggak dapat. Jadi kesimpulan saya itu di sini kita memang difokuskan untuk eksternal ya. Jadi kita difokuskan untuk terjun ke dunia luar gitu. Nah, di sini bagaimana penilaian HC terkait masalah karyawan yang dia mengembangkan internal perusahaan gitu. Apakah ada penilaian di sebelah sini gitu Mbak? Oke, sebenarnya Mas kalau untuk penyusunan dari penilaian ini ya Mas ya, itu sebenarnya sudah ada dari Kementerian BUMN. Jadi memang sudah antara Kementerian BUMN dan manajemen itu sudah sedemikian rupa mendesainnya. Jadi memang sudah seperti ini sih Mas, kalau untuk asal usulnya, iya benar, kalau untuk asal usulnya kenapanya itu saya sebenarnya mohon maaf nggak bisa menjawab seperti itu. Jadi memang ya seperti ini. Tapi kalau dari internal perusahaan juga sebenarnya kan ya oke, amanah ya Mas ya, untuk kompeten dari sharing knowledge itu bisa masuk. Pendidikan formal juga mungkin masuk ya. Itu kalau kita simulasikan nanti nilai kita bakal di bawah 70 Mbak, kalau misal kita hanya internal aja. Oke, itu dia Mas. Sebenarnya mungkin akhlak ini didesain untuk biar gimana pegawai bisa aktif di luar. Aktif gitu, nggak cuma aktif di luar sih ya. Kayak ya sebenarnya ya bakal ada aktif di luar juga kayak gitu. Cuman kan ada beberapa yang internal perusahaan juga tuh kayak update database EHC lah yang paling simpel. Gitu. Itu kan yang paling simpel, tapi banyak pegawai yang nggak melakukan itu seperti itu. Sebenarnya sih bisa aja sih. Tapi jujur Mas, memang dari penilaian akhlak ini memang rata-rata banyak yang nilainya kurang baik. Kurang baik. Iya. Dan sebenarnya dari waskita pun, ini kan kita juga sebenarnya diskusinya sama Mas kita juga ya. Dari waskita pun juga banyak ternyata nilainya itu justru malah lebih rendah dari kita. 60%, 50% gitu kalau untuk akhlak. Jadi memang saya kurang tahu untuk penilaian, kenapa penilaian ini diadakan seperti itu ya oleh Kementerian BUMN gitu. Cuman memang intinya penilaian ini sudah dibuat biar sama satu BUMN. Kayak gitu sih Mas. Ya, kalau ini semisal ya, saya lanjut studi S2, terus kemudian saya mengikuti organisasi di luar, saya ikut kompetisi di luar, saya mencari penghargaan di luar, saya juga ngikutin coaching mentoring di luar semisal gitu. Itu kan nanti waktu saya di jam kerja yang 8 jam ini bakal berkurang. Apakah itu bermasalah Mbak nantinya? Kerjaannya kapan kelarnya gitu ya? Iya gitu, itu bermasalah nggak gitu? Ya, karena saya takutnya itu gitu. Ya sebenarnya bisa ya gimana mengaturnya aja sih Mas. Maksudnya nggak perlu coaching mentoring juga kan nggak perlu keluar seperti itu. Jadi di dalam aja juga bisa. Inovasi open minded sebenarnya kalau yang keluar itu mungkin kolaborasi. Ya kolaborasi juga. Berarti kan unit alat satu unit gitu kita keluar gitu, kita benchmarking ke unit traktor gitu, terus kemana gitu, ke perusahaan lain gitu kan. Iya kayak kemarin itu sebenarnya kalau HC itu yang ikut cuma pengembangan dan organisasi Mas. Yang best human capital itu. Nah tapi itu masuk ke satu penilaian tim kita gitu. Karena kan sebenarnya dia bawa nama HC gitu, tapi dalam ranah ada kaitannya dengan HC lah seperti itu. Oh berarti kalau misal unit alat ikut kompetisi di luar gitu diperbolehkan ya? Apa harus izin dulu ke HC Mbak? Misal satu unit nih, saya mau mendaftarkan ikut kompetisi robotik gitu misal di luar gitu, itu diperbolehkan ya? Tapi kan waktunya terpotong nanti kan, waktu jam kerjanya itu. Oke. Ya sebenarnya kan kalau misalnya kayak gitu izin otomatis ya Mas ya. Mungkin bisa diminta izin untuk otomatis kan jam kerja berkurang kayak gitu ya, akan dipakai untuk fokus ke situ gitu, untuk kompetisi itu. Ini kalau izin sebenarnya sih bisa izin aja karena kan sebenarnya itu masuk ke penilaian akhlak Mas. Iya betul. Jadi kita membawa nama baik perusahaan lah istilahnya. Kita nanti alasannya saya mau mengembangkan perusahaan di luar gitu.
penilaian akhlak. Untuk penilaian akhlak. Gak masalah mas kalau untuk izin pengajuan aja izin. Oh iya, iya. Siap. Terima kasih Mbak. Iya. Baik, satu pertanyaan lagi untuk mengakhiri sesi ini. Silakan. Bukunya berapa ya? Kenapa mas? Bisa lihat di bukunya tadi kan ini ada apa, ada KPI ya kan, berarti kan gitu ya. Iya. Kalau untuk staff berapa? Staff itu 50% Oh, berarti sebanding. berarti kan bisa di ini, dia mau KPI-nya bagus atau apanya bagus kan itu ya? Iya. Iya, kalau dia mau akhlakku bagus. Iya. Kan paling tinggi 50% aja. Benar. Ya, kan? Sebenarnya saya kemarin itu mas, jadi KPI itu kan saya dapat 80 atau 90 gitu, 80% ya mas, 80. Di situ saya bisa dapat angka baik, kategori baik, cukup dengan nilai 80 di akhlak seperti itu. Jadi sebenarnya adil sih kalau untuk staff gitu sih. Berarti nggak ada yang ditimpangkan. Iya benar. Dia harus bisa ngatur waktunya. Iya. Jangan sampai salah satu diambil. Benar. Gitu kan ya. Tapi nanti jadi ini mas, yang misal saya fokus ke upload, KPI saya jadi rendah gitu, tapi nggak masalah karena rata-rata bisa 80. Sampai kan cuma dapat 50. Iya, nanti kan yang KPI saya cuma setengahnya gitu, 25%. Mau ke KPI atau mau ke akhlak? Ya gitu kan. Tapi ya baiknya memang sebanding. Harusnya sih sebanding mas. Lebih difokuskan ke KPI karena kan memang targetnya unit kan si KPI itu. Oh, berarti memang prioritasnya KPI dulu baru akhlak ya? Iya, meskipun memang kalau bisa sebandingnya sebanding. Iya. Itu tinggal waktu aja yang ngatur ya. Iya. Yang kalau saya melihatnya KPI dulu. Ya. KPI itu utamanya. Perusahaan itu berjalan kan ya. Jadi akhlak itu sebenarnya penunjangnya sih, lebih ke penunjangnya. Sebenarnya akhlak dulu yang bagus baru bisa dapat KPI. Kalau bagus KPI-nya pasti bagus. Bisa juga. Itu dasarnya akhlak itu. Oke, baik. Berangkat dulu ya Pak. Iya. Untuk sesi ini udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke, udah. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi atau nanti mungkin ada pertanyaan lagi, nanti Bapak saya sampaikan ke atasan saya untuk yang tim itu apa namanya olahraga seperti itu ya. Olahraga seperti apa? Masuk ke penghargaan tim atau tidak? Itu nanti saya akan tanyakan. Ya terima kasih atas kesempatannya. Saya diundang ke sini untuk memberikan sedikit ilmu mengenai akhlak dan KPI. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam bertutur kata atau banyak menyinggung seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar. Oke, terima kasih Mbak Yana untuk materi ilmu dengan